Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rusid. Saya dari kelas 3B dengan NIM 20063110068. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hasil dari asistensi praktikum modul 3 yang saya buat. Nah, di sini saya menggunakan beberapa perangkat pada desain topologi yang saya buat. Yang pertama yaitu ada 4 router yang mana ini menjadi syarat wajib dari soal, kemudian 4 eh, PC atau host. Nah, di sini saya menggunakan tambahan berupa switch sebagai penghubung antar host dan routernya. Oke, langsung saja untuk penjelasan lebih lanjutnya. Di sini saya menggunakan konfigurasi routing RIP yang menggunakan berbasis GUI bukan CLI. Nah, cara konfigurasinya yaitu pertama kita sambungkan terlebih dahulu semua perangkat menggunakan kabel-kabel yang telah disediakan. Untuk perangkat yang sama yaitu router, kita menggunakan kabel jenis cross. Nah, ini cross copper cross. Kalau perangkat yang berbeda kita menggunakan kabel strike. Lalu selanjutnya tak lupa juga kita menyambungkan antara switch dengan PC tersebut menggunakan kabel strike yang merupakan perangkat yang berbeda. Nah, dalam menghubungkannya ini kita harus memperhatikan port atau fast Ethernet yang antara router satu dengan router lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat pada router 0 dan router satu sama-sama dihubungkan melalui fast Ethernet 0/0. Kemudian yang ini fast Ethernet 1/0, ini juga sama. Yang di sini 0/0. Nah, untuk bagian yang di sini berbeda. Nah, di sini pada router itu ada dua biasanya untuk fast Ethernetnya, yaitu fast Ethernet 1/0 kemudian 0/0. Dan untuk di switchnya dimulai dari fast Ethernet 0/1, kebalikan dari yang ada di sini. Untuk konfigurasinya, pertama kita konfigurasi pada masing-masing router. Nah, di sini karena menggunakan fast Ethernet 0/0, kita masukkan IP yang akan kita gunakan, yaitu IP dari kombinasi dari NIM saya 68. Nah, di sini fast Ethernet. Nah, ini sebelum kita konfigurasi, kita on kan dulu terlebih dahulu port statusnya agar IP tersebut dapat aktif dan muncul notifikasi di equivalent EOS commands ini. Oke, ini. Kemudian langkah kedua, masukkan juga konfigurasi pada router 1 ini. Jadi untuk menghubungkannya ini, router 1 dan router 0 harus memiliki IP yang networknya sama. Jadi di sini kan 192.168.168.168.1. Nah, di sini harus memiliki networknya. Nah, network dari IP ini yaitu titik 68. Nah, titik 68. Jadi di sini di oktet ketiga tuh harus sama untuk IP-nya. Karena itu adalah network dari dua IP ini. Nah, di sini ingat di kabel fast Ethernet 0/0. Kita bisa lihat, bisa cek di sini. Nah, ini juga 68.2 yang mana memiliki network 68.0. Lalu untuk yang di sini, jadi router yang dua ini, router satu ini memiliki dua network router, dua network router untuk menghubungkan router lainnya. Yang pertama titik 68 ini untuk menghubungkan antara router 0 dan router 1, kemudian titik 1 ini untuk menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Nah, di sini kita lihat di sini letaknya IP tersebut letaknya di fast Ethernet 1/0. Nah, ini. Kemudian kalau kita sudah menghubungkan semuanya, jadi untuk menghubungkannya nih networknya harus
sama semua, cuma yang beda belakangnya yaitu hostnya. Di oktet ketiga itu harus sama. Nah, ini 2.2, yang ini titik 2 juga, cuma belakangnya saja yang beda. Kemudian langkah selanjutnya tuh kita tentukan ini kabel yang menghubungkan antara router ke switch-nya. Nah, karena dia letaknya di fase 1/0, maka masukkan IP 10.1-nya tuh di fase 1.0. Nah, di sini. Nah, ini 1.0. Kalau pada switch sendiri itu tidak usah disetting, karena kita langsung men-settingnya di hostnya. Nah, karena IP 10.1 ini ada di router, maka untuk agar host atau klien PC-nya itu bisa tersambung dengan router, maka kita juga masukkan IP network yang sama di oktet ketiga, yaitu titik 10 ini. Nah, di ini kita ke PC, ke desktop, terus ke IP configuration. Nah, kita masukkan di sini. Nah, 192.168.10 ini adalah network yang harus sama dengan routernya, kabel router yang menyambung ke switch-nya. Kalau kita beda, maka tidak akan terhubung hostnya. Dan ini dua ini IP host, kemudian satu ini, kemudian subnet mask, dan ini default gateway. Gateway-nya tuh jalan yang diambil dari untuk menghubungkan ke routernya. Berarti lewat switch-nya kan ini menghubungkan. Jadi untuk menghubungkan antara PC 0 ke router 0-nya ini harus ada default gateway. Kalau tidak memasukkan IP ini, maka tidak bisa terhubung. Begitupun juga dengan PC-PC lainnya. Nah, untuk yang bagian ini 20.2, nah ini adalah host eh, dari router 1. Karena IP-nya sudah terlihat di sini. Di sini 168.20. Nah, 20 ini adalah network yang sama dengan eh, router 1 yang nyambung dengan switch ini. Nah, sekilas memang terlihat seperti kita menyilang ini, tapi sebenarnya dia sudah punya tujuan atau punya IP sendiri, yang punya network sendiri untuk berhubungan dengan router 1 ini. Begitu pula juga router-router lainnya ini ada 30.1 hostnya, jadi kliennya itu 30.2, kemudian networknya 40.1, dan ini eh, hostnya 40.2. Untuk konfigurasinya yaitu untuk konfigurasi RIP-nya, yaitu fungsi itu untuk menghubungkan antara jaringan jaringan yang berbeda. Jadi ini kan kalau di router 0 ini networknya 6.68. Sedangkan kalau di router yang lainnya ini ada titik 1, kemudian titik 2. Jadi untuk menghubungkannya tuh kita melakukan yang namanya routing. Nah, sini saya menggunakan routing RIP. Pertama kita ke klik router, kemudian konfigurasi, config ini, dan pilih menu routing. Nah, di sini ada RIP. Nah, untuk settingnya tuh eh, RIP itu berbeda dengan static. Kalau RIP sendiri itu memasukkan network address dari semua IP yang ada pada router sendiri. Nah, 10.0 ini adalah network dari fast Ethernet 1 ini. Nah, ini. Kemudian yang 68.0 ini adalah network dari fast Ethernet di 0/0. Jadi semuanya itu harus eh, dimasukkan, network dari semua IP yang tersambung di router itu dimasukkan ke sini. Jadi network address. Dan ini pun juga sama. Nah, tapi di sini perbedaannya dia punya 3 network, karena di sini IP yang tersambung pada router 1 itu ada 3. Pertama titik 68, kemudian titik 1, kemudian titik 20. Jadi network dari semua 3 IP ini harus dimasukkan ke dalam routing RIP ini, untuk agar uh, antar router tersebut bisa terhubung.
Nah, sama pula dengan eh, router-router lainnya, yaitu di setting routing RIP. Jadi itulah sekilas penjelasan mengenai asistensi praktikum yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.